Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Farhi dengan NIM akhir 257. Di video kali ini kita akan membahas tentang tugas keempat dari web programming teori. Tugasnya kurang lebih adalah karena kemarin kita sudah membahas state cookie session dan sekarang adalah apa saja yang dapat dilakukan PHP untuk operasi directory dan bagaimana cara melakukannya. Terus apa saja yang dapat dilakukan PHP untuk operasi file dan bagaimana cara melakukannya. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai state, cookie, dan juga session. eh, Baik, kita akan membahas sedikit untuk operasi file dan directory. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengapa kita butuh file dan directory. Kalau teman-teman tahu, state kemarin itu kan konsepnya adalah data sementara, yaitu session dan cookie. Kalau cookie yaitu dia menyimpan di browser, kalau session dia menyimpan di server. Jadi data hilang saat session berakhir atau cookie expired, tidak cocok untuk kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan penyimpanan permanen. Bagaimana menyimpan log aktivitas user selamanya, terusan, atau menyimpan hasil upload dokumen. Solusinya adalah akses langsung ke sistem file di server menggunakan PHP. Terus kita akan membahas ini sesuai dengan judulnya, yaitu apa itu directory. Directory itu analogi sederhananya adalah jika server itu sebuah lemari besar, maka directory adalah map atau lacinya yang mengorganisasi isinya. Terus, directory itu memungkinkan kita membuat struktur folder yang lebih dinamis. Misalnya, satu folder khusus untuk setiap username yang mendaftar. Kayak contohnya directory itu folder ya teman-teman. Terus, bagaimana navigasi dan pembuatan folder atau pengoperasian dari folder itu sendiri dalam PHP. Dalam PHP sebenarnya banyak sekali, yaitu ada GetJWT yang digunakan untuk mendeteksi di mana PHP sedang aktif berdiri atau folder tersebut berada di pad yang mana. Terus kalau mkdir itu membuat folder baru, contoh mkdir terus kita isi dengan folder aska. Jadi eh, di situ kita membuat folder yang bernama folder aska. Terus gunakan file exist sebelumnya agar tidak error. Itu salah satu syaratnya. Kemudian ada chadir. Ini berfungsi untuk pindah konteks kerja dari satu folder ke folder lainnya, seperti perintah cd di terminal. Terus ini untuk operasi directory yang lainnya ada scandir, yaitu untuk membaca semua isi folder sekaligus dan mengembalikan dalam bentuk array. Terus ini cara paling cepat dan praktis. Kemudian ada is directory untuk memastikan apakah suatu objek adalah folder atau hanya file biasa sebelum diproses lebih lanjut. Ada juga rmdir untuk menghapus folder dari server. Syaratnya itu folder wajib dalam kondisi kosong terlebih dahulu. Ada juga opendir atau readdir, yaitu metode tradisional membaca isi folder satu persatu, lebih hemat RAM untuk folder berisi yang banyak file. Kemudian ada untuk file handling, karena tadi kita sudah membahas mengenai directory, sekarang adalah file. Di file itu ada beberapa, yaitu write, read, dan juga delete. Write itu untuk menulis, read itu untuk membaca, dan delete untuk menghapus. Kemudian cara menulis data secara instan. Kita akan membahas ini di praktek secara lanjut di Visual Studio Code nanti. Jadi kurang lebih kalau kita mau membuat file terus kemudian membuat isinya secara instan, kita menggunakan fungsi yang lebih modern yaitu file put content. Jadi kurang lebih sintaknya seperti ini. Terus untuk mengambil data dari file itu kita bisa menggunakan file get content, kemudian ada fget, terus ini untuk baris per baris ya. Terus unlink untuk menghapusnya, menghapus filenya. Terus ada juga untuk kendali penuh, fopen, fread, dan juga fclose.
fopen itu untuk membuka, write untuk menulis, close untuk menutup. Metode-metode ini itu termasuk metode tradisional yang memberi kontrol penuh atas setiap tahap akses file. Terus ada ketentuan wajib yaitu selalu dipanggil fclose setelah selesai agar memori server tidak bocor. Jadi setelah kita menggunakan fopen atau fwrite, jadi kita harus menutupnya dengan fclose. Ada beberapa mode yaitu ada R untuk membaca, W itu untuk write, terus ada juga A untuk append atau menambahkan. Ada sedikit rangkuman yaitu pertama, satu, fondasi penyimpanan backend. Operasi file dan direktori adalah fondasi utama untuk menyimpan data secara permanen di sisi server. Dan juga kedua, selalu validasi sebelum manipulasi. Cek keberadaan file atau folder dengan file exist dan juga isdir sebelum melakukan operasi apapun. Terus nomor tiga itu ada modern dan juga tradisional. Gunakan file put content atau file get content itu adalah salah satu contoh modern, fungsi modern untuk kemudahan. Dan juga ada untuk tradisional, itu fopen, fwrite, fclose saat butuh kendali penuh, dan efisiensi memori. Baik, kita akan membahas secara lanjut tentang prakteknya ya teman-teman. Nah, di sini udah kebuka. Yang pertama itu ada yang namanya, bentar, mana ya? Nah, eh, di sini kita akan yang pertama adalah mkdir terlebih dahulu ya. Atau mungkin bisa apa dulu ya? Get JWT terlebih dahulu deh. Soalnya di sini dia get JWT yang pertama. Nah, tadi get JWT itu fungsinya adalah untuk mengetahui file ini itu berada di path yang mana. Jadi apabila kita jalankan file get JWT ini, oh Laravelnya belum nyala. Nah, udah. Jadi direktori saat ini itu berada di path ini. Bisa kita lihat di file explorer, itu juga udah sama ya. Bentar. Nah, bisa dilihatin nggak yang di OS? Nggak bisa ya. Oh, ini udah sama ya. Terus di fungsi kedua itu ada yang namanya get makdir atau membuat directory. Misal kita php makdir terus kita membuat nama foldernya. Di sini saya menggunakan membuat eh, nama foldernya itu contoh ya. Jadi ada keterangan folder berhasil dibuat. Yang bawahnya itu contoh permission itu sebelumnya udah saya buat, jadi dia ada keterangannya file exist online 7. Ini online 7 kan mkdir tadi, jadi dia udah kelihatan. Nah, ini contohnya. Di contoh ini kan dia udah membuat file directory contoh ya, jadi folder berhasil dibuat. Terus di kedua itu ada istir atau mengecek apakah folder contoh itu ada dalam di sini. Kita akan mengeceknya ya. eh di sini udah istir belum?
belum. Kita duplikat dulu. Di sini kita open history. Nah, folder ditemukan. Berarti foldernya ada ya, teman-teman. Ini ada di contoh. Kemudian selanjutnya itu ada chadir atau dia fungsinya adalah untuk berpindah direktori ya. Misal chadir di sini. Oh ini. No, yang ini. Awalnya sebelum pindah dia berada pada direktori awal ini yang tugas 4 teori. Terus kemudian kita ingin masuk ke folder contoh. Jadi dia bakalan awalnya sebelum pindah seperti ini dan setelah pindah petnya akan berubah. Seperti itu. Terus kemudian ada rmdir yaitu untuk menghapus folder. Di si mana rmdir? Nah, di sini saya ingin menghapus folder contoh permission aja. Contoh permission. Terus, nah di sini. Nah, dia otomatis akan menghapus di sini yang tadi contoh permission. Terus ada juga untuk membaca directory atau membaca folder, yaitu fungsinya ada open dir, terus red dir dan juga close dir, yaitu open untuk membuka, terus close dir untuk menutup, dan juga uh, red dir itu ya red dir untuk membaca. Ya misal contohnya ini. Nah, jadi dia bisa membaca di file ini, di folder ini, terus masuk folder lagi, ada chadir php di sini, contoh txt dan lain-lain. Itu tadi untuk direktori, operasi direktori. Kemudian kita akan membahas untuk operasi file. Jadi yang pertama ada file access. File access itu fungsinya untuk apa? File access itu fungsinya untuk untuk mengetahui apakah file ini ada. Misal di sini pertama-tama kita hapus yang ini ya, soalnya namanya sama. Kita delete dulu to recycle bin. Nah, kita coba jalanin. Nah, file tidak ditemukan karena contoh file contoh txt ini tidak ada. Terus tadi ini adalah salah satu contoh modern, yaitu untuk file put content. Jadi kita akan membuat contoh txt, file contoh txt, terus yang berisi halo dunia. Nah, di sini itu dia langsung otomatis membuat filenya ya. Misal ini udah, nah file put content. Nah, data berhasil ditulis, data berhasil ditambahkan. Nah, di contoh txt ini udah ada halo dunia. Terus perlu teman-teman ketahui di file put content. Di sini kan saya menambahkan untuk file put contents. Ini ada keterangan file append. Jadi kalau kita mau menambahkan data, itu kita harus menambahkan yang namanya fungsi file append agar yang pertama itu nggak ketimpa yang halo dunia. Jadi dia ada keterangan baris. Karena saya mengisi baris kedua, dia jadi ke bawah ya. Kemudian ada juga untuk file get content. File get content kurang lebih itu fungsinya untuk membaca seluruh isi file. Misal di sini udah file get contents. Di isinya itu ada halo dunia baris kedua. Coba kita tes di contoh txt. Di contoh txt benar ya, halo dunia dan baris kedua. Terus ada fopen. Fopen sendiri itu fungsinya untuk membuka.
file contoh txt dengan keterangan R atau read membaca ya. Di sini sudah benar belum? F open, oke. Nah, file berhasil dibuka, terus menampilkan halo dunia. Sebenarnya di sini itu maksudnya file berhasil dibuka itu server berhasil mengakses ke filenya ya, bukan berarti kita pindah ke eh, pihak ketiga atau seperti notebook catatan terus kita bisa membaca file tersebut. Jadi bukan, jadi konsepnya itu server bisa membaca isi filenya. Terus kemudian ada fret. Fret mana fret? Kita menambahkan nggak ya tadi? Oh, saya langsung fgets atau kita coba nulis fret ya. Fret PHP. Terus isinya itu coba kita jalanin. Nah, data berhasil ditulis, jadi belajar PHP file handling. Jadi di contoh txt nanti otomatis ada kita membuat belajar PHP file handling. Itu untuk fret. Terus ada juga untuk fgets. Fgets mana ini? Nah, fgets itu fungsinya untuk membaca berbaris. Jadi ini bagus untuk konsepnya adalah loopingnya. Nah, kita jalanin. Nah, jadi dia membaca satu-satu. Baris pertama adalah halo dunia, terus baris kedua itu ada data, baris kedua kemudian ada belajar, baris ketiga ada belajar PHP file handling, kemudian ada fclose. Fclose saya memasukkannya atau enggak? Nah, ini fclose ada, cuman di sini yang mana ya? Fclose, nah, oh, di atasnya. Jadi kalau fclose itu akses ke server dia akan tertutup. Jadi uh, sudah tutup hubungan antara server ke si filenya. Terus yang terakhir adalah unlink. Jadi unlink itu fungsinya adalah untuk menghapus ya. Coba kita praktekkan unlink. Slide. Di sini masih salah karena masih catatan soal itu. Kita jalanin. Wait a minute. Kita duplikat aja guys. Duplikat terus di sini unlike unlink. Nah, file berhasil dihapus. Jadi otomatis yang tadi contoh txt dia bakalan hilang di sini. Nah, contoh txt hilang ya di sini. Jadi kurang lebih pembahasannya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.